Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam, dan kita masih di muhadarah ke-32, hukum yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Hukmu nikahil yahudiyyati awin nasraniyah. Apa hukum menikah dengan perempuan Yahudi atau perempuan golongan Nasrani? Jadi sekarang beliau akan menjelaskan tentang hukum menikahi orang kafir yang Yahudi atau yang Nasrani, atau bisa dikenal dengan ahlul kitab. Dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annahu yahillu tazawwuju bizimmiyyati minal yahudi wan nasara. Mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwasanya menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani itu menikah dengan perempuan zimmi dari golongan ahli kitab dan juga Nasara itu boleh, ya, berdalil wastadallu bihadhil ayatil karimah wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan-perempuan yang terhormat dari orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum kalian, artinya ahlul kitab. Itu mencakup orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi hukum menikah dengan perempuan Yahudi dan atau Nasrani itu hukumnya boleh, ya. Orang muslim laki-laki menikah dengan perempuan Nasrani. Tapi kalau dibalik gak boleh, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yara dzalika. Akan tetapi di sini ada pendapat yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah ibnu Umar ini radhiyallahu anhuma tidak memandang hal tersebut itu dibolehkan. Artinya menurut Abdullah ibnu Umar sendiri, menikah dengan ahlul kitab, hukum laki-laki menikah dengan ahlul kitab, perempuan Yahudi atau Nasrani itu menurut beliau itu tidak boleh, ya. Menurut Abdullah bin Umar tidak boleh. Dan wa yahtajju biqaulihi ta'ala wala tankihul musyrikat hatta yu'min, dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian semua hai para kaum laki-laki menikah dengan perempuan-perempuan musyrikah sampai mereka itu beriman. Wa yaqulu la a'lamu syirkan a'zamu min qawliha inna rabbaha Isa. Wastadalla aydan bi anna Allah awjaba al-muba'adata 'anil kufari fi qawlihi la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Dan juga Abdullah bin Umar berkata, saya tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar, lebih agung dari perkataan perempuan, sungguhnya Tuhannya adalah Isa, ya. Ini kaum Nasrani nih, ya, mengatakan bahwasanya ya di antara ahli kitab mengatakan ini bahwasanya Tuhannya adalah Isa. Wasadalla aidan, kalau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Apa tidak ada syirik? Jadi kata Abdullah bin Umar, saya tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan yang mengatakan Tuhannya adalah Isa. Dan juga berdalil Abdullah bin Umar juga dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri mewajibkan menjauh dari orang-orang kafir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian jangan menjadikan musuh saya dan juga musuh kalian sebagai kekasih. Otomatis kalau menjadikan istrinya itu sendiri adalah ahlul kitab, artinya diambil dari orang kafir, yang orang kafir itu adalah musuh Allah dan musuh orang-orang Islam, maka saya menjadikan orang kafir sebagai aulia. Aqul, ini perkataan dari As-Sabuni sendiri, al-ayatu sharihatun fi jawazi nikahil kitabiyat wa hiya dalilun wadihun lima dhahaba ilaihi al-jumhur. Ayat yang dibacakan tadi, yang dibacakan bahwasanya diperbolehkan menikah dengan ahlul kitab, itu sangat jelas akan bolehnya menikah dengan ahlul kitab.
dengan perempuan-perempuan ahli kitab, baik kelompok Yahudi atau Nasrani. Dan itu merupakan dalil yang sangat jelas sesuai dengan pendapat yang diambil oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama. Wala'alla Ibn Umar kariha az-zawaja bil kitabiyati wa mana'a minhu khasyatan 'ala az-zawaji aw 'ala al-auladi min al-fitnah. Fa inna al-hayata az-zawjiyyata tad'u ila al-mahabbah wa rubbama qawiyat al-mahabbatu fa sarat sababan ila mail az-zawaji ila diniha wal auladu yamiluna ila ummihim akthar fa rubbama kana hadha sababan fi ta'athurihim bidin an-nasraniyyati aw al-yahudiyyah fayakunu hadha az-zawaju khataran 'ala al-aulad. فإذا كان ثمة خشية من الفتنة على الزواج أو الأولاد فيكون الزواج محرما قطعا محرما. وما إذا لم يكن هناك خطر أو كان هناك طمع في إسلامها فلا وجه للقول بالتحريم والله أعلم. Jadi pendapat jumhurul ulama itu memperbolehkan menikah dengan ahlul kitab. Barangkali ya, ini tanggapan beliau Imam Shobuni pada pendapat Abdullah bin Umar yang mengatakan tidak boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab baik Yahudi atau Nasrani. Apa tanggapan beliau? Barangkali Abdullah ibnu Umar itu tidak suka menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab dan beliau itu melarang menikah dengan ahlul kitab. Ya mungkin dia khawatir atas pernikahan itu sendiri atau khawatir pada anak-anaknya ntar, takut ya ada fitnah di sana. Kenapa? Karena kehidupan suami dan istri itu akan menarik, akan mengajak dia pada mahabbah. Jadi kalau ada keluarga yang di sana ada suami dan istri, dia hidup bersama-sama setiap hari, itu akan menimbulkan kecintaan di sana. Bahkan barangkali kecintaan tersebut akan menjadi kuat sehingga akan menjadi sebab cenderungnya suami pada agamanya. Takut dikhawatirkan ya si suami entar senang dengan agama istrinya. Kemudian konsekuensi setelah itu bahwasanya anak-anaknya itu akan cenderung pada ibunya lebih banyak daripada ayahnya. Maka barangkali ini akan menjadi sebab akan terpengaruhnya mereka anak-anaknya itu dengan agama Nasrani atau agama Yahudi, sehingga pernikahan ini akan menimbulkan resiko pada anak-anaknya kelak ya. Dan apabila di sana ada kekhawatiran dari fitnah semacam ini, fitnah kekhawatiran pada suami sendiri atau kekhawatiran pada anak-anaknya kelak, maka bisa disimpulkan bahwasanya pernikahan semacam ini itu pasti diharamkan. Adapun kalau misalkan di sana tidak ada resiko seperti ini, atau di sana ada kecenderungan untuk Islamnya istri tersebut. Jadi kalau menikah dengan perempuan yang ahlul kitab, cenderung dia akan masuk Islam ntar. Maka tidak ada cara lain untuk mengatakan menikah dengan ahlul kitab itu haram. Nah, jadi kalau misalkan menikah dengan perempuan non muslim yang ahlul kitab, itu akan menimbulkan Islamnya istrinya tersebut, maka tidak ada cara untuk mengharamkan. Jadi bisa dikatakan 100% itu boleh gitu. Hadza wallahu a'lam.